Gunung Lawu, salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah, terkenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kisah-kisah mistis yang menyelimutinya. Di antara banyak cerita yang beredar, ada satu legenda yang paling menyeramkan. Pasar hantu ini konon muncul hanya pada malam tertentu, ketika bulan purnama bersinar terang dan kabut tebal menyelimuti lereng gunung. Banyak pendaki yang mengaku pernah melihatnya, tapi hanya sedikit yang berani menceritakan pengalaman mereka. Malam itu, Rudi dan 3 temannya, Andi, Sari, dan Dian, memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu. Mereka sudah merencanakan pendakian ini selama berbulan-bulan. Meskipun mereka sering mendengar cerita-cerita horor tentang gunung ini, mereka menganggapnya hanya sebagai mitos belaka. "Ah, itu cuma cerita orang-orang tua untuk menakuti anak muda," kata Rudi sambil tertawa saat mereka berkumpul di base camp. Mereka memulai pendakian sekitar pukul 8 malam. Udara dingin menusuk tulang, tapi semangat mereka tidak surut. Langit cerah, dipenuhi bintang, dan bulan purnama bersinar terang, memberikan cahaya cukup untuk melihat jalan setapak. Setelah berjalan beberapa jam, mereka tiba di sebuah pos pendakian. Di sana, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang duduk di depan api unggun. "Kalian mau naik ke puncak?" tanya lelaki itu dengan suara serak. Matanya tajam, seolah bisa menembus jiwa. "Ya, Pak. Kami mau lihat sunrise dari puncak," jawab Andi. Lelaki itu mengangguk pelan, lalu berkata, "Hati-hati di jalan. Jangan sampai tersesat. Dan jika kalian melihat sesuatu yang aneh, jangan pernah ikuti." Mereka mengangguk, tapi tidak terlalu memedulikan peringatan itu. Setelah beristirahat sebentar, mereka melanjutkan pendakian. Namun, semakin tinggi mereka naik, semakin tebal kabut yang menyelimuti. Suhu udara juga semakin dingin, membuat mereka menggigil. Sekitar pukul 2 pagi, mereka tiba di sebuah dataran yang cukup luas. Di sana, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sebuah pasar tiba-tiba muncul di tengah kabut. Pasar itu terlihat sangat kuno, dengan tenda-tenda dari kain usang dan lentera-lentera minyak yang menerangi jalan. Suasana pasar itu sunyi, tapi penuh dengan bayangan-bayangan yang bergerak. "Ada pasar di sini? Ini kan gunung," bisik Sari, suaranya gemetar. "Jangan-jangan ini pasar hantu yang sering diceritakan orang," kata Dian, wajahnya pucat. Rudi, yang biasanya paling berani di antara mereka, mencoba menenangkan teman-temannya. "Tenang, mungkin ini hanya halusinasi karena kita lelah. Ayo, kita cari jalan keluar." Tapi sebelum mereka bisa bergerak, seorang wanita tua muncul dari balik kabut. Wanita itu mengenakan kebaya hitam dan rambutnya terurai panjang. Wajahnya pucat, dan matanya kosong. "Selamat datang di pasar kami," ujarnya dengan suara yang mengerikan. Kami hanya tersesat," kata Andi, mencoba bersikap sopan. "Tidak ada yang tersesat di sini," jawab wanita itu sambil tersenyum. "Semua yang datang ke sini sudah dipanggil." "Mereka semakin ketakutan." Rudi mencoba menarik teman-temannya untuk pergi, tapi tiba-tiba mereka dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang semakin mendekat. Bayangan-bayangan itu ternyata adalah sosok-sosok manusia, tapi wajah mereka tidak utuh. Ada yang tanpa mata, tanpa mulut, atau bahkan tanpa kepala. "Kita harus lari," teriak Rudi. Mereka berlari sekuat tenaga, tapi pasar itu seolah tidak ada ujungnya. Setiap kali mereka berpikir sudah dekat dengan pintu keluar, mereka justru kembali ke tempat yang sama. Lentera-lentera minyak terus berkedip, seolah mengejek mereka. Sari, yang paling lemah di antara mereka, mulai kelelahan. "Aku tidak bisa lagi," katanya sambil menangis. "Jangan berhenti. Kita harus terus berlari," teriak Dian. Tapi tiba-tiba, Sari menghilang. Teman-temannya berteriak memanggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Mereka semakin panik. Andi mencoba menggunakan ponselnya, tapi tidak ada sinyal. Bahkan kompas yang mereka bawa tidak berfungsi. "Kita terjebak di sini," bisik Andi, putus asa.
Rudy, yang masih mencoba tetap tenang, tiba-tiba melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah cahaya kecil berkedip di antara kabut. "Ayo, ikuti cahaya itu," katanya. Mereka berlari menuju cahaya itu, dan akhirnya mereka tiba di sebuah pintu gerbang tua. Di balik pintu itu, mereka melihat jalan setapak yang familiar. Tanpa berpikir panjang, mereka melewati pintu itu, dan tiba-tiba mereka kembali di pos pendakian tempat mereka bertemu lelaki tua tadi. Tapi lelaki tua itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah api unggun yang masih menyala. Mereka duduk di sana, masih gemetar ketakutan. "Di mana Sari?" tanya Dian, tiba-tiba menyadari bahwa teman mereka masih hilang. Mereka mencoba mencari Sari, tapi tidak menemukannya. Hingga pagi tiba, mereka turun dari gunung dengan perasaan hampa. Sari tidak pernah ditemukan. Sejak kejadian itu, Rudy, Andi, dan Dian tidak pernah lagi mendaki Gunung Lawu. Mereka sering bermimpi tentang pasar itu, dan setiap kali mereka mendengar cerita tentang pasar hantu, mereka tahu bahwa itu bukan sekadar mitos. Beberapa tahun kemudian, seorang pendaki lain mengaku melihat Sari di lereng Gunung Lawu. Dia mengenakan pakaian yang sama seperti saat dia hilang, tapi wajahnya pucat dan matanya kosong. Ketika pendaki itu mencoba mendekat, Sari menghilang di balik kabut. Pasar hantu di Gunung Lawu tetap menjadi misteri. Banyak yang percaya bahwa pasar itu adalah gerbang menuju dunia lain, dan siapapun yang masuk ke dalamnya tidak akan pernah bisa kembali. Tapi satu hal yang pasti, jika suatu malam kamu mendaki Gunung Lawu dan melihat pasar itu, jangan pernah masuk. Karena mungkin, kamu tidak akan pernah kembali. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, untuk cerita horor yang lebih menarik.